Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Sains dalam Al-Quran akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan ilmu geologi berdasarkan teori sains modern dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian ilmu geologi. Geologi berasal dari bahasa Yunani geo yang berarti bumi dan logos yang berarti kata atau alasan. Geologi adalah ilmu sains yang mempelajari komposisi bumi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Kata geologi pertama kali digunakan oleh Jacques-André Deluc dalam tahun 1778 dan diperkenalkan sebagai istilah yang baku oleh Horace Benedict de Saussure pada tahun 1779. Ilmu geologi hingga saat ini terus berkembang dan terbagi lagi menjadi cabang-cabang ilmu yang menjadi dasar geologi. Cabang-cabang ilmu geologi tersebut diantaranya yaitu mineralogi, patreologi, stratigrafi, paleontologi, geologi struktur, geomorfologi, geologi fisik, dan geokimia. Beberapa ayat dalam Al-Quran telah menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan ilmu geologi. Di antaranya yaitu ayat yang menerangkan tentang peran gunung sebagai pasak bumi dan pergerakan gunung di bumi. B. Gunung sebagai pasak bumi. Allah berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 7 yang artinya, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung-gunung memiliki peran sebagai pasak yang menjadikan bumi stabil, sebagaimana halnya pasak pada kemah, sehingga dapat berdiri kokoh dan tahan terhadap guncangan dari pergeseran kerak bumi. Dalam perspektif sains, pada dasarnya gunung memiliki peranan sebagai pengukuh gerakan horizontal gerakan bumi. Gunung memiliki fungsi seolah-olah memaku lempengan kerak bumi dan juga meluaskan di atas dan di bawah permukaan bumi pada titik temu lempengan secara serentak. Hal ini mengakibatkan kerak bumi terkunci posisinya dan juga mencegahnya bergerak di atas lapisan magma. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Emeritus Frank Press, seorang geolog dari Amerika Serikat, lempeng yang mengarah ke bawah tersebut menghunjam sedalam 35 km dari permukaan tanah. Ukuran ini mengindikasikan bahwa gunung memiliki akar yang mencapai kedalaman melebihi tinggi permukaan yang berada di atasnya. Fenomena yang terjadi di bagian bawah inilah yang kemudian disebut Al-Quran sebagai pasak. C. Gunung yang bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 88 yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Gerakan gunung-gunung disebabkan oleh gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20 untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal bumi, tetapi kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Dengan demikian, kejadian-kejadian yang telah terjadi pada alam semesta ini telah terbukti sesuai dengan semua yang dijabarkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran berkaitan erat dengan sains. Terima kasih.